Bu Natalia. Shalom. Apa kabar nih Bu Natalia? Luar biasa baik. Puji Tuhan ya Bu ya. Nah Bu, di sini saya kan ada kegiatan praobservasi nih ya Bu. Jadi nanti ada 3 tahap nih Bu. Jadi kita ada praobservasi dulu, habis itu nanti kita masuk ke pasca observasi. Nanti pada kegiatan itu nanti saya melihat Ibu pada saat mengajar ya Bu ya. Nah di sini Ibu guru mata pelajaran bahasa Indonesia, benar kan ya Bu ya? Iya betul, saya mengajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau boleh tahu Bu, Ibu mengajar di kelas berapa aja ya Bu? Saya mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Oke, 7, 8, dan 9 ya Bu ya. Nah kira-kira nih nanti Bu yang akan pada saat pasca observasi nih, kira-kira nanti saya di apa ya Bu, di kelas berapa misalnya? Nanti untuk observasi kemungkinan kita di kelas 7B atau bisa mungkin 7D. Oke, 7E atau 7G ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira hari apa ya Bu? Baiknya sih bisa hari Jumat mungkin ya. Oke, hari Jumat ya Bu ya, berarti minggu depan ya? Iya. Atau minggu ini ya? Minggu ini bisa, minggu depan boleh. Oke. Nah, di sini Bu, saya minta waktunya dulu ya Bu ya. Tadi kan Ibu guru bahasa Indonesia, mengajar di kelas 7-8, nanti kita observasi di kelas 7 ya Bu pada hari Jumat. Terus di sini Ibu kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa nih? Kira-kira nanti? Tujuan pembelajaran nanti yang akan dilaksanakan itu adalah mengidentifikasi teks deskripsi. Mengidentifikasi teks deskripsi ya Bu. Ya. Nah, dari mengidentifikasi teks deskripsi ini, kira-kira nih Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa nih Bu dalam pembelajaran? Area yang ingin saya capai anak-anak bisa memahami teks deskripsi itu lebih ke struktur dari teks deskripsi sendiri sih. Struktur deskripsi ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa nih Bu? Kalau untuk struktur deskripsi itu siswa saya ajak untuk menganalisa terlebih dahulu teks deskripsi yang mereka baca atau mungkin yang mereka ceritakan secara lisan bergantian. Lalu dari struktur itu siswa diajak untuk mencari identifikasi teks deskripsinya, lalu deskripsi teksnya, dan yang terakhir adalah penutup atau simpulan dari teks deskripsi. Jadi kalau untuk struktur itu biasa kalau diidentifikasi si siswa atau peserta didik ini memahami pengenalan benda atau objek yang sedang ditelaah atau yang sedang diamati. Gitu. Sedangkan kalau deskripsinya itu siswa diajak untuk menjelaskan ciri-ciri atau bentuk, warna, ukuran dari objeknya. Lalu penutup dari teks deskripsinya itu simpulannya teks deskripsi menjelaskan tentang apa sih benda apa, lalu apa yang dapat dipahami oleh anak mengenai benda tersebut. Kayak gitu sih Bu. Oke, menarik sekali ya Bu pembelajarannya ya. Selain mengidentifikasi, bisa aja ya Bu nanti ini pembelajarannya di dalam kelas atau di luar kelas ya Bu ya. Betul, bisa dilakukan di luar atau di dalam. Mungkin kalau di dalam ruangan ya di sekitar ruangan mereka ya, di ruang kelasnya ada apa saja itu yang bisa dideskripsikan. Mungkin kalau di luar kelas kita bisa mendeskripsikan area sekolah itu sendiri. Berarti selain mereka itu juga pembelajarannya menarik banget ya Bu ya, mengenal apa yang sekolahnya begitu asli juga ya Bu ya. Nah di sini nih Bu, pertanyaan selanjutnya nih, strategi apa nih Bu yang kira-kira Bu Natalia siapkan nih dalam observasi nanti strateginya? Strategi belajar yang disiapkan tekniknya ya. Teknik untuk atau strategi untuk pembelajaran nanti mengenai teks deskripsi adalah anak-anak secara berkelompok itu menganalisa atau menjelaskan seisi ruang kelasnya, lalu nanti mereka
menulis dalam bentuk tulisan itu bisa mereka presentasikan di depan kelas. Mungkin teknik atau strategi belajar ini sih sesuai dengan Keren sekali ya Bu, jadi tekniknya itu nanti menganalisa, terus juga anak-anak bisa menjelaskan dalam ruangan kelas ya, baik pun mereka nanti di dalam kelas atau di luar kelas ya Bu ya. Nah, mungkin sekian ya Bu ya yang bisa saya ini dalam percakapan praobservasi hari ini, dan untuk depan atau minggu ini saya tunggu ya Bu pasca observasinya. Semoga Ibu sehat selalu ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Oke, pada siang hari ini kita kan mau masuk ke materi P5 yang ke-10. Dimana ini hari ke-10 kalian mengikuti P5. Di P5 ini kamu mengerjakan tugas mengenai hasil wawancara ke Pak RT atau ke Pak RW di lingkungan rumahmu ya. Nah, untuk materi pertama atau fasilitator pertama, kalian nanti diminta untuk diskusi kelompok kecil. Nah, ini dulu saya sudah sesuai dengan kelompok kecilnya, sudah ada kertas di meja-meja kalian. Nanti silakan diskusi dengan menggunakan satu handphone, di mana di dalam satu handphone itu udah ada pertanyaan yang di-share sama Bunak ya. Oke, untuk kegiatannya nanti diskusi, kamu tulis pertanyaan-pertanyaan apa aja yang menyangkut tadi penyajian data, ya, terus pengolahan data, lalu penyusunan data. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kamu tulis, silakan kamu jawab dengan berdiskusi. Bu, kalau nggak ngerti atau nggak tahu boleh searching, boleh silakan. Tapi kalau yang tahu atau jawabannya itu umum, gitu, silakan dikerjakan sesuai pendapat masing-masing. Jangan semuanya lihat Google. Oke? Yuk, silakan dikerjakan kelompok kecil. Nanti kalau ada yang nggak paham atau nggak ngerti, tinggal kamu tanya ya, ngacu. Pertanyaannya Nama saya Muhammad Sulaiman. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan
visualisasi data lainnya untuk membuat informasi lebih mudah dipahami. Misalnya gunakan grafik batang, grafik garis, atau peta untuk menggambarkan tren dan perbandingan. Pilih visualisasi yang sesuai dengan jenis data yang Anda miliki. Sebagai contoh, gunakan peta jika data memiliki dimensi geografis atau gunakan diagram lingkaran untuk menggunakan proporsi. Contoh dari sederhanakan formasi adalah hindari kompleksitas berlebihan, sederhanakan data dan pada poin utama. Jangan terlalu banyak informasi dalam satu tampilan atau dokumen. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Lena Somosir, CGP Angkatan 10, SMP Negeri 15 Jakarta. Di sini saya dengan rekan saya, Bu Natalia, akan melakukan pasca observasi. Nah, di sini untuk memenuhi tugas CGP, kita mulai ya, Bu Natalia. Apa kabar nih, Bu Natalia? Biasa baik. Puji Tuhan ya, Bu. Nah, kemarin kan saya sudah melihat Ibu pada saat Ibu mengajar. Nih Bu, saya mau bertanya nih ke Ibu, bagaimana nih kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Perasaannya pastinya senang ya, terus bangga juga maksudnya siswanya juga mau ikut aturan lalu mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Mantap ya Bu Lati ya. Terus adakah hal-hal yang sudah baik dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Mungkin untuk hal-hal yang sudah saya terrealisasikan ya di kelas, yang sudah baik di kelas pun dalam berdiskusi gitu ya, siswa sudah mulai mau nih bersosialisasi dengan kelompoknya atau anggota kelompoknya, lalu bekerja sama dengan baik juga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh saya. Berarti sudah lebih dapat ya Bu, dalam diskusi juga terlihat anak-anak lebih antusias, terus juga tidak pasif ya Bu, seperti itu ya. Oke. Nah, rencana tindak lanjut Ibu nih seperti apa nih? Kan tadi sudah aktif, nih, terus rencana untuk ke depan dalam tindak lanjutnya seperti apa ya? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya akan melakukan refleksi lagi ya sebelum atau sesudah pembelajaran, lalu merancang modul ajar sesuai dengan materi dan strategi yang nantinya akan digunakan di kelas. Oke, Bu. Nah, dari materi yang Ibu bawakan kan itu kemarin materi tentang diksi ya Bu ya. Nah, ini kira-kira nih Bu, berapa lama nih waktu yang Ibu berikan supaya pembelajaran itu maksimal sekali seperti itu? Mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 sampai 3 bulan ya untuk lebih maksimal lagi. Oke, Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak karena Ibu sudah hadir di tempat ini, kita sudah berdiskusi bagaimana tadi Ibu dalam observasi, terus dalam pembelajaran. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu.